Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di muka bumi ini. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ilmu agama. Sebab ilmu adalah sumber semua kebaikan. Siapa yang diberi nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sesungguhnya dia telah diberi nikmat yang sangat besar, lebih daripada dunia dan isinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama. Maka ya akhi, ya ukhti, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan optimislah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dan motivasi kepada kita. Man shallal ghadata fi jama'ah summa jalasa yadhkuru hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Tamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, dan kajian-kajian ilmu agama termasuk bagian dari zikir. Makanya majelis ilmu termasuk majelis zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari 12 menit atau 15 menit setelahnya dia sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat syuruk, awal waktu sholat duha. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, sempurna, dan sempurna. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena ilmu adalah nikmat yang sangat besar, maka hendaknya bagi kita semuanya untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam mengejarnya lebih daripada kita mengejar dunia. Kalau manusia berbondong-bondong bersemangat, ya banting tulang, meras keringat untuk mendapatkan dunia, maka hendaknya bagi kita lebih bersemangat untuk menimba ilmu agama, mengejar ilmu, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar.
supaya kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, ya, mana halal dan mana haram. Dengan ilmu kita juga bisa membedakan mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita menuju neraka. Maka hendaknya bagi kita bersemangat sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam tentang kunci kesuksesan, termasuk sukses dalam menimba ilmu. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah. Ini kunci yang pertama, harus semangat. Ya, tidak boleh malas-malasan. Ilmu tidak didapatkan dengan malas-malasan. Kata Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang santai, malas-malasan. Wasta'in billah. Kunci yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah anugerah. Ilmu adalah nikmat yang Allah bagikan, Allah curahkan kepada hamba yang dikehendakinya. Ya, bukan karena kecerdasan, kehebatan, tetapi ya, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kita bersemangat, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan qomat, sepertiga malam terakhir, ya, ketika turun hujan dan lain sebagainya. Perbanyak doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Perbanyak doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian kunci yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala ta'jaz. Jangan lemah. Jangan malas. Jangan berguguran di tengah jalan. Harus istiqamah. Harus ya terus continue, konsisten dalam ya semangat tersebut. Karena ada sebagian orang awalnya bersemangat, kemudian dia berguguran di tengah jalan. Ya, futur, malas menghinggapinya, sehingga akhirnya terpelanting dan berguguran di tengah jalan sebelum finish tujuan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini insyaallah taala kita belajar bersama tentang salah satu tema yang sangat penting, yaitu kiat-kiat atau kunci-kunci istiqamah. Kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u ar-rajulu dinahu li'aradin minad dunya. Bergegaslah kalian beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah yang sangat dahsyat, seperti potongan malam yang gelap. Seorang di waktu pagi masih beriman, sorenya udah berubah menjadi kafir. Dia jual agamanya demi secuil dunia. Ini fitnah yang sangat dahsyat pada zaman kita sekarang. Baik fitnah syubhat maupun fitnah
syahwat. Fitnah syubhat berupa kerancuan-kerancuan pemikiran, propaganda-propaganda kesesatan yang begitu banyak, walaupun dipoles dengan kata-kata yang indah. Aliran-aliran yang sesat, ya, kesyirikan, kebid'ahan, dan lain sebagainya. Demikian juga fitnah-fitnah syahwat, baik syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada tahta. Begitu dahsyat pada zaman kita sekarang. Oleh karenanya, kita butuh untuk berusaha agar di tengah badai fitnah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan. Karena ini yang paling berat. Kalau orang mengaku beriman, kalau orang mengaku mengikuti sunnah, alhamdulillah banyak. Tapi yang tegar di atas Al-Quran dan sunnah, terutama di tengah badai fitnah, ini yang jarang. Oleh karenanya sebagian salaf ketika membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia mengatakan hadza katsir, ini banyak orang yang mengaku beriman. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas iman, di atas tauhid. Kata beliau, hadza qalil, inilah yang jarang, ini yang sedikit. Banyak orang-orang yang kemudian berguguran di tengah jalan. Awalnya dia beriman, awalnya dia di atas tauhid, awalnya di atas sunnah, kemudian berubah di tengah jalan, terpelanting di tengah jalan. Maka kita butuh untuk istiqamah, karena hati ini berubah-ubah. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Hati manusia itu dalam jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membolak-balik, sering berubah. Hati ini lemah. Ya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamun Nubala, setelah membawakan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan para ulama yang mengingatkan kepada kita jangan duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, mendengarkan omongan-omongan ahlul bid'ah. Kata beliau, aksarus salafi ala hadha. Begitulah para ulama us-salaf, mereka banyak mengingatkan kita akan hal ini, yaitu menjauhi ahlul bid'ah, jangan mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah, jangan duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Kata beliau, li'annal quluba dha'ifah wasyubha khattafah. Karena hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Ya, hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan bisa untuk istiqamah. Ya, istiqamah adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa istiqamah tanpa taufik dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha, berdoa agar kita bisa istiqamah di atas as-siratil mustaqim, jalan yang lurus. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang masalah istiqamah ini, ya, terutama adalah kunci-kuncinya, kiat-kiatnya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kiat-kiatnya ini, kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa istiqamah di atas as-siratil mustaqim. Apa itu istiqamah?
Istiqamah seperti dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ini kitab syarah Arba'in Nawawi yang paling bagus. Beliau mengatakan al-istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqamah adalah meniti jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah agama Islam yang lurus ini. Min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yusratan. Tanpa belok ke kanan maupun ke kiri. Jadi meniti jalan yang lurus tanpa melirik ke kanan dan ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'lat ta'ati kulliha adh-dhahira wal batinah. Dan ini mencakup kita melaksanakan perintah-perintah yang zahir, yang wajib, yang nampak maupun yang batin. Wa tarki al-manhiyati kulliha kadzalik, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan istiqamah, yaitu seorang meniti jalan yang lurus, meniti agama Islam, ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa belok ke kanan maupun ke kiri. Kita istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah di atas tauhid, di atas iman, istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah yang paling penting dimulai dari keistiqomahan hati kita. Istiqamah yang paling penting adalah keistiqomahan hati. Karena hati adalah pusat baik dan rusaknya anggota tubuh yang lain tergantung kepada hati. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqamah keimanan seorang hamba sampai istiqamah dulu hatinya. Maka hal yang paling penting yang harus menjadi prioritas kita semuanya adalah memperbaiki hati kita terlebih dahulu. Memperbaiki iman, memperbaiki tauhid, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Tazkiyatun nufus ini penting. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, dan noda yang paling dahsyat ada 3. Pertama, noda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah noda kebid'ahan, dan yang ketiga adalah noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya bagi kita untuk memprioritaskan keistiqomahan kita pada hati. Jangan sampai kita lebih mementingkan kepada penampilan baju kita, penampilan rumah kita, HP kita, tapi kita tidak peduli dengan hati kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ala fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Jika dia baik,
yang lainnya akan baik. Jika dia rusak, yang lainnya akan rusak. Apa itu? Hati manusia. Ya. Yang kedua, hal yang harus menjadi prioritas kita juga dalam istiqamah adalah lisan. Karena lisan adalah penerjemah dari hati. Ya. Penerjemah dari hati. Lanjutan dari hadis tadi, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbah. Ya, wala yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah hatinya. Dan hati tidak akan istiqamah sampai istiqamah juga lisannya. Karena kebanyakan dosa-dosa anak Adam pada lisan. Ya, pada lisannya. Aksaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Dan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekhul Albani bahwa Rasulullah SAW mengabarkan setiap pagi, ya, seluruh anggota tubuh akan mengingatkan kepada lisan. Ya, mengingatkan kepada lisan. Ya lisan, inistaqamta istaqamna. Kami semuanya mengikut kepadamu. Kalau kamu istiqamah, kami yang lainnya akan istiqamah. Oleh karenanya, ya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah, perhatian dengan lisan-lisan kita. Jangan mengatakan kecuali yang baik. Kita tidak mengeluarkan tutur kata kecuali yang baik. Ya, atau kalau nggak bisa, daripada mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, lebih baik hendaknya bagi kita untuk diam, karena itu lebih selamat bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mengatakan yang baik atau mendingan apa? Diam. Jadi, ya, poin yang kedua setelah kita memperhatikan keistiqomahan hati kita, yang harus menjadi kepedulian kita, prioritas utama kita adalah keistiqomahan lisan kita. Terutama kita sudah ngaji, bagi ikhwan, akhwat yang udah ngaji, ya, semakin kita ngaji ilmu agama, hendaknya bagi kita semakin baik tutur kata kita, akhlak kita, adab kita, ya, omongan kita, komentar-komentar kita. Kalau kita tidak bisa mengontrol ucapan-ucapan kita, yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang kotor, apa bedanya dengan orang yang belum ngaji? Ya, pernah Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dicelah oleh orang. Kemudian dia tidak membalasnya. Orang-orang pun mengatakan kepadanya, "Kenapa kamu tidak membalasnya?" Maka beliau mengatakan, "Walima ta'allamna idzan." Terus apa gunanya kita ngaji? Apa gunanya kita menuntut ilmu? Kalau kita masih belum bisa mengontrol ucapan kita, emosi kita, berarti ada yang salah dalam ngaji kita. Orang yang ngaji ilmu agama harus ada perubahan yang lebih baik. Harus ada kemajuan yang lebih baik. Semakin baik akidahnya, semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya, adabnya. Man izdada ilman walam yazdad bihi udan falyattahim ilmah. Ya, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah akhlaknya, adabnya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Ilmu yang hakiki, ilmu yang bermanfaat
adalah ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah adalah ilmu yang menjadikan kita semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita semakin ingat akhirat, tidak tertipu dengan dunia yang fana. Manakala ilmu malah mengeraskan hati kita, malah membuat akhlak kita jauh dari akhlak Nabi, akhlak Islam, ilmu malah menjadikan kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa ilmu kita ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sekarang hidup penuh dengan ujian. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus sabar menghadapi ujian dan cobaan. Nabi bersabda, "Al-mutamassiku bisunnati yawma idzin kal qabidi 'alal jamar." Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman, seperti memegang bara api. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak omongan dari orang-orang sekitar. Maka dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan istiqamah agar kita tidak berguguran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk istiqamah. Dalam surat Asy-Syura ayat 15, Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum." Oleh karenanya, berdakwahlah dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk istiqamah. Dan ingat kaidah yang disebutkan oleh para ulama, perintah Allah kepada nabi itu juga adalah perintah kepada umatnya. Kalau Allah memerintahkan kepada nabinya atau melarang nabinya, itu mencakup juga untuk umatnya. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan, apabila ada dalil yang membedakan. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta wasiat kepada Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadanya dengan kalimat yang ringkas, tapi penuh dengan makna. Makanya ini masuk dalam hadis Arba'in Nawawi. Dan hadis Arba'in Nawawi itu hadis-hadis yang sangat penting yang disebut oleh para ulama dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat tapi padat. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita perhatian dengan kitab ini, Arba'in Nawawi. Cuma 40 hadis. Hendaknya bagi kita mempelajarinya, syukur-syukur bisa menghafalnya, kemudian memahaminya dengan baik, karena hadis-hadis yang di dalamnya adalah hadis-hadis pilihan, mengandung mutiara-mutiara faedah, kaidah-kaidah penting, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak. Nabi SAW berpesan kepadanya, "Kul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Wasiat yang sangat singkat tetapi sangat penting untuk kita perhatikan. Baik. Bagaimana kita bisa istiqomah?
Apa kiat-kiatnya? Apa kunci-kuncinya? Karena kita semuanya tentu ingin untuk istiqamah sampai maut menjemput kita. Ada beberapa kiat, langkah yang perlu kita perhatikan dan perlu kita amalkan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah ini. Yang pertama adalah memperkokoh iman. Memperkokoh keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketetapan, kemantapan, keistiqomahan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan bil qaulis sabit, dengan ucapan yang mantap, terutama saat sakaratul maut, terutama saat di alam kubur, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Jadi mereka akan diberi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah kita selalu mengawal keimanan kita. Ini harus selalu kita kontrol, harus selalu kita kawal, harus selalu kita perhatikan. Karena iman adalah pondasi dan kunci semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Demi waktu, semua manusia dalam kerugian, kerugian di dunia, kerugian di akhirat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka iman adalah penyelamat dari segala kerugian di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal imana la yahlaku kama yahlaku ats-tsawb. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Iman manusia itu bisa usang, luntur, seperti pakaian luntur. Kalau kita punya baju, luntur. Baju lebaran Idul Fitri kemarin dipakai terus, lama-kelamaan luntur. Udah nggak sebagus yang pertama kali beli. Begitu juga dengan iman. Ya, dengan berjalannya waktu, banyak fitnah-fitnah dunia ini, ya, sehingga membuat iman seseorang kadang turun. Makanya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Lalu apa kata Nabi? Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaharui keimanan kalian. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaharui keimanan kita. Kalau kita punya HP-nya mau mati baterainya, apa yang kita lakukan? Dicas. Kalau nggak ada casesan pusing. Ya. Begitu juga seharusnya kita. Ketika kita merasakan iman kita lagi apa? Turun, ngedrop, kita harus berusaha untuk mengecas keimanan kita, ya, dengan menuntut ilmu, dengan semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berteman, ya, kepada orang-orang saleh, duduk dengan orang-orang saleh, ya, dan lain sebagainya. Jangan biarkan iman kita terus, ya, turun, kering, karena jika kita tidak segera mengobatinya, bisa jadi hati ini akan membeku, mati tanpa kita sadari.
Orang itu kalau misalkan badannya sakit, biasanya segera langsung ke dokter, ya kan? Langsung diobati. Kalau HP-nya rusak langsung dibawa ke counter, mobilnya rusak langsung dibengkelin. Tapi kalau hatinya rusak, banyak yang tidak menyadari. Padahal ini lebih penting. Lebih penting. Ya, Allah tidak melihat kepada harta kita, tahta kita, ya, penampilan kita, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Ya. Yang kedua, kiat agar kita istiqamah adalah berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan, keistiqomahan pada kita. Dan ini penting ayyuhal ikhwah, karena doa adalah senjata seorang mukmin. Doa seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam, miftah kulli khairin fid dunya wal akhirah. Kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat ini adalah doa. Karena semua kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keteguhan, keistiqomahan kepada kita. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam Al-Qur'an agar kita meminta kepada Allah akan keistiqomahan. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangankan kamu palingkan hati kami setelah kamu memberikan petunjuk kepada kami. Jadi setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, ya Allah, jangan kamu sesatkan kami. Jangan kamu rubah kami. Ya, tapi jadikan kami orang-orang yang istiqamah di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah ini. Ya, karena semua itu adalah anugerah darimu. Kami butuh kepada kasih sayangmu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sering beliau panjatkan adalah doa memohon keistiqomahan. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yakul ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Bayangkan, ini Nabi Muhammad SAW, orang yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Tapi beliau sering dan banyak berdoa, memohon kepada Allah SWT, merengek, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Anas bin Malik kemudian mengatakan, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fahal takhafu alaina? Wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan dengan wahyu yang kamu emban. Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Mengkhawatirkan keimanan kami? Padahal para sahabat itu adalah murid-murid madrasah Nabi yang sangat kuat imannya. Apakah engkau khawatir kepada kami, wahai Nabi? Qala na'am, innal quluba baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Iya, aku khawatir kepada kalian. Padahal itu para sahabat, orang-orang yang kuat imannya. Nabi khawatir. Lantas bagaimana dengan iman kita?
Kata Nabi, sesungguhnya hati manusia dalam jari jemari Allah SWT. Allah yang membolak-balik. Betapa banyak orang yang awalnya beriman di atas tauhid, kemudian sebelum dia mati berubah. Kita tidak boleh merasa aman. Dalam sejarah ada seorang ulama yang terkenal, Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama yang kuat ilmunya, bahkan di zamannya disebut dengan Syekhul Islam, ya, banyak membantah orang-orang orientalis, liberal dan sebagainya, orang-orang Syiah. Awalnya bahkan beliau punya buku-buku yang dipuji oleh para ulama. Di akhir hayatnya, sebelum meninggal dunia, dia menjadi orang ateis. Orang ateis, nggak main-main. Ya, orang ateis, kafir, murtad dari agama Islam. Dulu juga ada dalam sejarah disebutkan Imran bin Hittan, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kaleng-kaleng biasa gitu, ya, ulama. Kemudian dia nikah dengan seorang wanita Khawarij. Wanita Khawarij. Diingatkan oleh teman-temannya, ngapain kamu milih wanita Khawarij? Yang Ahlus Sunnah aja banyak kok. Ya, kamu kan ulama. Nah, gampang. Saya yang ngajari dia. Tak daurohin. Ya, kasih dauroh. Ternyata apa? Justru dia yang berubah. Yang tadinya ulama Ahlus Sunnah berubah menjadi tokoh Khawarij. Jadi maksudnya ikhwan, ya, kita tidak boleh merasa aman terhadap diri kita. Ya, karena fitnah sangat besar, sangat dahsyat, ya, dan hati manusia berubah. Jangan merasa, wah, nah udah ngaji, ya, sejak kecil saya ngaji, udah bertahun-tahun saya ngaji, kemudian kita merasa sombong, merasa ujub, bangga, merasa aman. Tidak, kita tidak boleh merasa aman. Selama kita masih bernyawa, bernafas, ya, maka fitnah itu pasti akan datang kepada kita. Bahkan di detik-detik sakaratul maut, ya, di detik-detik kematian akan datang kepada kita, ya, bisa saja berubah. Makanya hal yang paling penting istiqomah itu adalah di detik-detik akhir. Karena innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu tergantung kepada penutup akhirnya. Ya, penutup akhirnya. Itulah kenapa kalau orang sakaratul maut, kita dianjurkan untuk apa? Mentalkinnya. Lakkinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan meninggal itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kita, ya, menjadikan akhir ucapan orang tersebut adalah kalimat tauhid. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Baik, ini yang kedua, yaitu apa? Perbanyak doa kepada Allah. Ini penting, ya, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Yang ketiga, agar kita istiqamah, hendaknya bagi kita mengingat keutamaan-keutamaan istiqamah. Agar kita istiqamah, hendaknya bagi kita mengingat keutamaan-keutamaan istiqamah. Karena dengan mengetahui keutamaan istiqamah, maka kita akan termotivasi, bersemangat untuk istiqamah. Orang kalau tahu keutamaannya, tahu tentang keutamaan umroh misalkan, termotivasi. Keutamaan sholat berjamaah, akhirnya termotivasi.
Begitu juga kalau kita mengetahui keutamaan istiqamah, maka kita akan semangat, termotivasi ya agar kita bisa istiqamah. Apa saja keutamaan istiqamah? Banyak. Di antara keutamaan istiqamah, dilapangkan rezekinya, diluaskan kehidupannya. Para malaikat akan menghampiri, memberikan rasa aman, nyaman, ya, ketentraman, ya, menghilangkan ketakutan pada dirinya, diampuni dosa-dosanya, dan dimasukkan ke surga. Ini keutamaan-keutamaan istiqamah. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan mereka istiqamah, kami akan curahkan kepada mereka air yang cukup. Demikian juga dalam surat Fussilat ayat 30 hingga 32. Ini ayat tentang istiqamah, keutamaan orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna wa thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian setelah itu mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka, memberi kabar, memberi ketetapan, jangan takut, jangan sedih, dan bersenanglah, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ya, ini janji atau kabar gembira dari malaikat kepada orang-orang yang istiqamah. Nah, keutamaan-keutamaan seperti ini perlu kita ketahui agar menjadi motivasi bagi kita semuanya. Ya. Yang keempat, ayyuhal ikhwah, agar kita istiqamah, maka hendaknya bagi kita untuk mengingat kampung akhirat. Ya, mengingat kampung akhirat, sehingga kita tidak terlena dengan dunia yang fana ini. Ingatlah bahwa kita di dunia ini hanyalah mampir saja. Kita semuanya pada hakikatnya sedang antri menunggu giliran kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah saya di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara yang singgah di bawah pohon, yakni untuk istirahat. Kalau sudah selesai istirahatnya, pekelnya udah hilang, dia akan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pohon tersebut. Begitupun kita di dunia ini. Kita di dunia cuma sebentar saja, mampir aja. Suatu saat kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang terkecualikan. Walaupun dia memiliki banyak harta, walaupun memiliki jabatan tahta, walaupun kekar badannya, semuanya pasti akan mati. Dan ini harus selalu kita ingat. Aksiru dzikra hadimil laddat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Supaya yang menjadi prioritas kita adalah akhirat, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat akhirat dan bersemangat mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematiannya. Nabi pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Apa kata Nabi?
Aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian akhirat dan bersemangat, berlomba-lomba mempersiapkan perbekalannya menuju kampung akhirat. Ini orang-orang yang cerdas. Kalau kita pengen istiqamah, ya hendaknya bagi kita untuk selalu ingat akhirat. Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Keistiqomahan kita di dunia menentukan nasib kita nanti di akhirat. Kalau kita istiqamah di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas sirat nanti di akhirat. Ketika kita melewati sirat, ya, jembatan yang Allah bentangkan, orang-orang yang istiqomah di dunia, maka dia akan bisa melewati sirat di akhirat nanti. Dan orang-orang yang tidak istiqomah di dunia ini, maka ya dia pun tidak akan bisa melewatinya. Tergantung bagaimana keistiqomahan kita di dunia ini. Selanjutnya yang kelima, ayyuhal ikhwah, di antara kiat agar kita istiqamah, ya, adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ingin istiqamah, ya, maka hendaknya bagi kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatan, keistiqomahan di tengah badai, ya, fitnah, kesesatan dan penyimpangan. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 123, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, "Taraktu fiikum amrain lan tadillu in i'tasamtum bihima." Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya. Kitab Allahi wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Maka kalau kita ingin istiqamah, ingin selamat, hendaknya bagi kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Kata Imam Malik rahimahullah, "Man arada an-najah fa'alaihi bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu." Siapa yang ingin keselamatan di dunia dan di akhirat, hendaknya dia berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi. Beliau juga mengatakan, "As-sunnatu kasafinati Nuh." Sunnah Nabi itu seperti kapalnya Nabi Nuh. "Man raqibaha naja." Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. "Wa man lam yarkabha gharik." Siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Ya. Maka hendaknya bagi kita berpegang teguh. Caranya bagaimana supaya bisa berpegang teguh? Ya dipelajari dan diamalkan. Dipelajari dan diamalkan. Baik. Yang keenam, ayyuhal ikhwah, agar kita istiqamah, hendaknya bagi kita untuk sabar. Sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut kata sabar dalam Al-Quran. Sekitar 90-an kali. Menunjukkan kepada kita pentingnya apa? Sabar. Dan sabar dibagi oleh para ulama menjadi 3. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa sabar? Ada 3. Ya, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Termasuk ujian ketika kita berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah,
akan ada ujian. Ya. Mungkin dibilangin macam-macam, ya, dibilangin radikal, intoleran, mungkin malah dibilang teroris, aliran nyeleneh, ya, apalagi Wahabi, ya, banjiran, ya, atau yang lainnya. Omongan orang nggak ada selesainya, maka harus sabar. Harus sabar. Seperti tadi kata Nabi, al-mutamassiku bisunnati yawma idzin kal-qabidi 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku seperti memegang bara api. Ya, bara api panas. Tapi kita harus sabar. Ya, harus sabar karena yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia. Bukan pujian manusia. Ya. Baik. Maka dibutuhkan kesabaran. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu ayat yang penting. Konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan teruslah kalian sabar. Jangan cuma awal-awal tok sabar. Ya, tapi kita dituntut untuk terus, ya. Jadi sabar itu juga butuh kesabaran. Sabar itu sendiri butuh kesabaran. Ya, warabitu wattaqullah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian apa? Beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Intinya kita harus sabar. Karena dunia ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Hidup ini adalah ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perjalanan dunia saja pasti ada ujian dan kita dituntut untuk sabar. Untuk kalau bepergian harus sabar. Capek, macet, panas, ya kan? Apalagi kalau mobilnya bobrok, misalkan, ya, apalagi ada kecelakaan dan sebagainya, dituntut untuk sabar. Itu perjalanan dunia. Apalagi perjalanan menuju kampung akhirat, harus sabar. Ya, harus sabar. Kemudian yang ketujuh, ayyuhal ikhwah, agar kita istiqamah, hendaknya bagi kita untuk berilmu dan mengamalkannya. Harus berilmu dan mengamalkannya. Berilmu karena ilmu adalah kunci kebaikan. Sumber semua kebaikan adalah apa? Ilmu. Makanya Nabi SAW mewajibkan kepada kita untuk belajar ilmu agama. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Nabi mengabarkan bahwa ilmu adalah jalan pintas yang mengantarkan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka ngaji ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Ya. Tapi ingat, ilmu itu hanya sarana. Tujuan intinya adalah amal. Maka percuma kalau kita menuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Hal yang paling penting adalah amal. Kalau ilmu hanya sekedar pengetahuan, ya, banyak orang-orang yang dimiliki kecerdasan. Orang liberal, ahli filsafat itu pintar-pintar, Pak. Bahkan orang-orang kafir tuh banyak yang cerdas tuh. Profesor, doktor, banyak. Tapi nggak ada manfaatnya ilmu mereka. Ya, karena ilmu bukan hanya sekedar
kecerdasan. Tapi ilmu itu adalah yang membuahkan amal. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, tentu itu akan lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Ya, menguatkan iman mereka agar tetap istiqamah di tengah goncangan-goncangan ya fitnah yang menerpa akidah, menerpa iman. Dia tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan itu? Kalau mereka melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmu. Percuma kita tahu ya ilmunya tapi kita tidak mengamalkannya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Baik. Yang kedelapan, di antara kiat agar kita istiqamah adalah berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Iya. Karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Disinilah Islam menekankan kepada kita agar kita selektif dalam berteman. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalid. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, kita akan insya Allah baik. Kalau kita salah, lalai, ada yang mengingatkan. Gitu kan? Dan kita butuh teman-teman yang baik. Supaya ketika kita lalai, ada yang mengingatkan. Sudah mulai malas nih, kena pandemi 2 tahun. Udah lama nggak ngaji. Biasanya apa? Butuh. Nah, ada yang mengingatkan. Kita butuh teman-teman seperti ini. Ya. Butuh teman-teman yang mengingatkan kita, menggandeng tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan teman-teman yang selalu membenarkan apapun yang kita lakukan. Benar atau salah dibenerin aja. Kita malah butuh teman-teman yang kalau kita salah kita diingatkan. Harus terima kasih malah. Ya, punya teman seperti itu harus berterima kasih karena berarti dia benar-benar apa? Sayang sama kita. Ya, dan teman yang baik ayyuhal ikhwah memiliki pengaruh yang baik. Sebagaimana teman yang buruk memiliki pengaruh yang sangat besar. Kalau berteman dengan misalkan orang yang punya pemikiran radikal, suka ngebom sana sini, khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin, ya udah, nanti diajarin ngerakit bom. Kalau berteman dengan orang yang suka ke klinik, ya dunia hitam, ya perdukunan, ya nanti diajari, ya malah dikasih jimat mungkin malah, atau dikasih ilmu pelet, ya atau metafisika atau apa itu namanya, ya. Type. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka mabuk, narkoba dan sebagainya, ya nanti ditawari jadi agennya malah. Ya. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Termasuk yang saya ingatkan, teman di dunia media sosial. Sekarang banyak grup WhatsApp atau Facebook, Instagram dan sebagainya. Ya, cari teman-teman yang baik. Karena antum kalau masuk di grup yang penuh dengan syubhat, ya nanti akhirnya membaca syubhat. Yang postingan-postingannya apa? Syubhat. Tapi kalau antum berteman di grup yang baik, ya, nah, dapatnya informasi yang baik. Oh, ada kajian, artikel-artikel yang baik, video-video yang baik, kan gitu. Tergantung, ya. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Yang ke-9, agar kita bisa istiqamah adalah jauhkan diri kita dari fitnah-fitnah. Jangan sibukkan diri kita dengan fitnah. Fitnah itu dihindari dan dijauhi.
bukan malah didekati. Ya, Nabi SAW bersabda, Innas sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Jangan dekat-dekat. Tapi menjauhlah. Karena hati itu apa? Lemah. Itu kalau dekat-dekat dengan fitnah, ya lama-kelamaan tergoda. Terkena. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sami'a bid-dajjal falyan'ahan. Siapa yang mendengar tentang Dajjal, dan ini fitnah, syubhat yang sangat dahsyat, menjauhlah darinya. Menjauhlah darinya. Kita diperintahkan untuk menjauh dari Dajjal. Demikian juga Dajjal-Dajjal yang lain. Bukan Dajjal akhir zaman saja. Para pendusta, pembohong, ya, penyesat umat, ya harus dijauhi. Sekarang nggak banyak, setiap orang wah, kita harus selektif. Jadi harus didengerin semuanya, syubhat. Gampang, nanti kan kita filter dulu, kita saring, nggak taunya saringannya bolong. Yang masuk akhirnya syubhatnya, dan dia nggak bisa untuk menangkisnya. Ya, al-qulubu dhaifah wasyubahu khattafa. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu kencang menerpa. Betapa sering kita mendengar video dari ahlul bid'ah, kemudian kita komentar, oh iya juga ya, benar juga ya. Ya, akhirnya lama kelamaan sayangi iman kita, sayangi hati kita. Ya, jangan coba-coba untuk mendekati fitnah syubhat. Ya, karena itu sangat berbahaya. Ya, demikian juga buku-buku mereka, ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kalau sudah dengar terakhir ini seger ya. Udah mau selesai ini. Baik. Yang terakhir adalah ya, merenungkan atau membaca kisah-kisah orang-orang saleh, para nabi, para sahabat, para ulama. Ya, ini salah satu kiat agar kita bisa istiqomah adalah membaca kisah-kisah mereka. Karena dalam kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, para ulama, terdapat ibrah dan pelajaran bagi kita. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Setelah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Ini satu surat, tapi berbicara tentang kisahnya Nabi Yusuf saja. Ya, luar biasa. Setelah Allah mengkisahkan tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam yang penuh dengan ibrah, Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal fikirannya, orang-orang yang cerdas. Makanya ikhwan, kalau kita baca kisah atau dengerin kisah, itu jangan cuma seneng kayak anak kecil seneng didongengin gitu aja. Bukan. Yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil ibrah, pelajaran dari kisah yang kita baca atau yang kita dengar. Kalau kita membaca kisah-kisah para nabi misalkan, bagaimana kesabaran mereka, keistiqomahan mereka. Nabi Musa bagaimana harus berhadapan dengan Fir'aun, bahkan mau dibunuh. Ya, bagaimana Nabi Nuh kesabarannya dalam dakwah sampai bertahun-tahun dicaci maki. Ya, Nabi Ibrahim sampai dibakar. Nabi Zakaria sampai dibunuh, digergaji. Ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ya, diusir, disakiti dengan ucapan, perbuatan, bahkan diperangi. Demikian juga kita baca kisah-kisah para sahabat. Khabbab ibn al-Arad, bagaimana disetrika punggungnya agar murtad dari agama.
Bagaimana kita membaca kisah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir yang ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak sampai tembus farjinya, sehingga dia menjadi wanita pertama yang syahid dalam agama Islam. Kita membaca kisah Bilal, bagaimana dia dipanaskan, dijemur di tengah padang pasir dan lain sebagainya. Kita baca kisah-kisah para ulama, Imam Ahmad bagaimana dicambuk di penjara, Imam Malik bagaimana disiksa sampai dicopotin kukunya, Syekhul Islam Taimiyah bagaimana mondar-mandir masuk keluar penjara dan lain sebagainya. Kalau kita baca kisah-kisah mereka, kita akan merasa bahwa kita ini sudah terlalu enak. Belum ada apa-apanya. Baru juga dibilangin apa? Wahabi radikal tadi. Belum ada apa-apanya. Dibandingkan apa? Ujian yang diterima oleh para nabi, para sahabat dahulu. Gak ada apa-apanya. Sehingga dengan demikian kita insya Allah ta'ala akan lebih apa? Sabar. Ternyata kita ini masih ringan penderitaannya. Gak ada apa-apanya. Baru cuma segitu doang. Ya. Nah, jadi membaca kisah-kisah ini penting. Ya, perlu kayaknya kajian sirah. Ya, penting untuk melembutkan hati kita, mengambil pelajaran ibrah dari orang-orang terdahulu. Itu sangat penting sekali menguatkan keimanan kita. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya tentang istiqamah dan kiat-kiatnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.